Pakistan adalah sebuah negara di Asia Selatan dengan luas daratan sekitar 81 km persegi. Negara ini merupakan negara berpenduduk terbesar kelima di dunia, dihuni sekitar 15,6 juta jiwa. Banyak penduduknya hidup dengan penghasilan kurang dari $90 AS per bulan. Namun Pakistan juga memegang satu status yang tidak dimiliki negara muslim lainnya, menjadi satu-satunya negara muslim yang memiliki senjata nuklir. Di satu sudut negeri ini terdapat kawasan permukiman informal raksasa yang menampung hampir 2,5 juta manusia. Di Lahore, menghirup udara kota selama bertahun-tahun diperkirakan dapat memangkas harapan hidup hingga 7 tahun. Tetapi hanya sekitar 5 jam perjalanan dari hiruk-pikuk itu, terbentang lembah yang keindahannya mampu menyaingi Swiss. Di wilayah utaranya berdiri 5 dari gunung tertinggi di dunia, termasuk K2 yang terkenal mematikan. Inilah Pakistan, salah satu negara paling kacau, penuh kontras, sekaligus paling sering disalahpahami di Asia. 1. Gunung Pembunuh dan K2. Di perbatasan utara Pakistan berdiri 5 dari 14 gunung tertinggi di planet ini, ditambah lebih dari 100 puncak yang menjulang di atas 7.000 meter. Pegunungan Karakoram menjadi rumah bagi K2, Nanga Parbat, Kesherbrum-E, Kesherbrum Butte, dan Broad Peak. Di antara raksasa-raksasa batu tersebut membentang Jalan Raya Karakoram. Jalur ini mendaki hingga celah Kunjerap pada ketinggian 46,3 meter, menjadikannya salah satu perlintasan perbatasan internasional beraspal tertinggi di dunia. Begitu melewatinya, Anda telah memasuki wilayah Tiongkok. Namun pegunungan ini bukan hanya indah, mereka juga tidak mengenal belas kasihan. K2, gunung tertinggi kedua di dunia, memiliki catatan pendakian yang mengerikan. Hingga 2021, dari sekitar 377 pendakian yang berhasil mencapai puncak, lebih dari 90 pendaki tidak pernah kembali dengan selamat. Secara historis, angka itu setara dengan sekitar 1 kematian untuk setiap 4 orang yang berhasil mencapai puncak. Pada musim pendakian komersial yang lebih modern, berkat pemandu berpengalaman serta tali tetap, perbandingan tersebut membaik menjadi sekitar 1:7. Meski demikian, K2 tetap dikenal sebagai salah satu gunung 8.000-an paling mematikan di dunia. Lalu ada Nanga Parbat. Masyarakat setempat menjulukinya Gunung Pembunuh. Dan nama tersebut bukan dibuat sekadar untuk menambah kesan dramatis. Bahkan sebelum pendakian pertama yang berhasil pada Siunsmi Metia, sebanyak 31 pendaki telah kehilangan nyawa ketika mencoba menaklukkannya. Hingga hari ini, upaya menaklukkan Nanga Parbat pada musim dingin selalu menuntut harga yang sangat berat. Salah satu sosok yang pernah menghadapi kerasnya gunung-gunung Pakistan adalah Muhammad Ali Satpara, pendaki yang sangat dicintai masyarakat Pakistan. Pada Februari 2021, ia hilang ketika melakukan pendakian musim dingin di K2. 2. Orangi Town, permukiman informal terbesar di dunia. Bergerak jauh ke pesisir selatan, kita tiba di Karachi, kota terbesar di Pakistan. Di dalam kota ini terdapat sebuah kawasan yang jumlah penduduknya bahkan melebihi populasi sejumlah negara. Namanya Orangi Town. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, Orangi merupakan salah satu permukiman informal terbesar di dunia. Sensus 2017 mencatat sekitar 2,4 juta orang tinggal di wilayah seluas kurang lebih 57 km persegi. Di sejumlah bagian, kepadatannya bahkan melampaui 40.000 orang per kilometer persegi, lebih padat daripada Manhattan. Sebagai perbandingan, Dharavi yang terkenal di Mumbai menampung sekitar 1 juta orang di wilayah kurang dari 3 km persegi. Dharavi lebih padat. Tetapi dari sisi skala keseluruhan, Orangi jauh lebih besar. Namun, Orangi tidak sepenuhnya seperti gambaran yang mungkin muncul di benak orang ketika mendengar kata kawasan kumuh. Masuklah ke jalan-jalannya, dan Anda akan menemukan deretan bengkel tekstil. Suara mesin jahit terdengar dari balik banyak pintu. Pakaian yang dibuat di sini dikenakan dalam pesta pernikahan di Pakistan dan dikirim ke pasar grosir di berbagai negara Arab. Di ruangan beton yang sempit, pekerja menyemprot cat pada panel logam hingga sekitar 600 buah per hari, seringkali tanpa masker pelindung. Pekerjaan tersedia. Perlindungan pekerjanya belum tentu. Di tepian Orangi, sebuah sungai dipenuhi sampah plastik. Rumah-rumah berdiri rapat di sepanjang bantaran berlumpur tersebut. Bagi banyak keluarga, jalur sempit penuh lumpur,
kebisingan, dan bau menyengat itulah satu-satunya alamat yang mereka miliki. Namun di tengah kekacauan tersebut tersembunyi salah satu kisah pembangunan perkotaan paling luar biasa di dunia. Pada 1980, seorang ilmuwan sosial Pakistan bernama Akhtar Hamid Khan mengajukan pertanyaan sederhana. Jika pemerintah tidak membangun sistem pembuangan limbah untuk masyarakat Orangi, mengapa penduduknya tidak membangun sendiri? Warga kemudian berorganisasi, mengumpulkan uang mereka sendiri, dan memasang jaringan pipa dengan tenaga mereka sendiri. Program tersebut dikenal sebagai Proyek Percontohan Orangi. Pada 1992, proyek itu menerima penghargaan kehormatan dari Program Habitat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjadi contoh dunia tentang bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah mampu membangun fasilitas yang tidak disediakan pemerintah. Kini Karachi menampung sekitar 14.021 orang menurut angka yang dicantumkan untuk 2026. Kota ini sering disebut sebagai miniatur Pakistan karena hampir seluruh kelompok etnis utama negara tersebut dapat ditemukan di sini, termasuk Sindhi, Punjabi, Pashtun, Muhajir, dan berbagai komunitas lainnya. Karachi merupakan salah satu kota raksasa terbesar di dunia sekaligus mesin ekonomi Pakistan. Pelabuhan Karachi dan Pelabuhan Qasim yang berada di dekatnya menangani sebagian besar perdagangan negara. Bursa Efek Pakistan juga berkantor pusat di sini dan memainkan peran besar dalam sistem ekonomi nasional. Karachi sendiri menghasilkan sekitar 12 hingga 15% produk domestik bruto Pakistan dan menyumbang lebih dari separuh seluruh penerimaan pajak federal. Ada satu fakta lain yang jarang diketahui wisatawan. Karachi adalah ibu kota pertama Pakistan. Sejak pemisahan wilayah pada 14 Agustus 1947 hingga 1999, pusat pengambilan keputusan negara berada di kota ini, sebelum ibu kota kemudian dipindahkan ke utara menuju wilayah yang akhirnya menjadi Islamabad. 3. Ibu kota budaya yang beracun. Kehidupan di Lahore. Lahore adalah jantung kebudayaan Pakistan. Namun selama beberapa bulan setiap tahun, kota ini juga berubah menjadi salah satu kota besar dengan udara paling tercemar di dunia. Ada anggapan bahwa menghabiskan satu hari di Lahore dapat memberikan paparan polusi yang disamakan dengan mengisap sebungkus rokok. Pada musim dingin, indeks pencemaran udaranya rata-rata berada di sekitar angka 300, sekitar 16 kali di atas tingkat aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia. Pada November 2024, angkanya bahkan menembus 1.000. Kadar partikel halus tercatat mencapai sekitar 610 mikrogram per meter kubik, lebih dari 40 kali pedoman global. Sekolah-sekolah di seluruh provinsi kemudian ditutup hampir 3 minggu. Secara geografis, Lahore berada di dataran luas cekungan Indus. Ketika musim dingin datang, udara dingin tertahan di kawasan tersebut dan menjebak berbagai polutan di bawahnya. Ada emisi dari sekitar 6 juta kendaraan, asap dari pabrik-pabrik tua, serta pembakaran sisa tanaman musiman di kedua sisi wilayah Punjab. Sebagian polusi terburuk yang mencapai Lahore bahkan tidak selalu berasal dari dalam Pakistan. Sebagian terbawa angin melintasi perbatasan, lalu terjebak karena kondisi atmosfer. Harga yang harus dibayar tidak hanya dihitung dengan angka kualitas udara. Ia dihitung dalam tahun kehidupan manusia. Penduduk Lahore diperkirakan memiliki harapan hidup sekitar 7 tahun lebih pendek dibandingkan rata-rata global. Sedikitnya 128.000 kematian setiap tahun di kota ini dikaitkan dengan pencemaran udara. Menurut laporan kualitas udara dunia EQR tahun 2024, Pakistan menempati posisi ketiga sebagai negara dengan pencemaran udara terburuk di dunia. Tetapi jika Anda berjalan di jalanan Lahore, pemandangan yang muncul tidak selalu berupa keputusasaan. Pedagang tersenyum ke arah kamera, anak-anak bermain di antara lalu lintas. Lahore tetap bernapas, bahkan ketika udaranya sendiri terasa seperti sedang melawan penduduknya. Apakah Anda bersedia menghabiskan satu hari saja di Lahore demi merasakan langsung pengalaman tersebut? Tulis ya atau tidak di kolom komentar. Dan jika 8 dari setiap 10 orang yang Anda lihat di pasar kota ini adalah laki-laki, di manakah para perempuannya? Jawabannya membuka sisi budaya Pakistan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka polusi. 4. Budaya Kalash, tradisi dan misteri. Di antara lembah terjal pegunungan Hindu Kush hidup masyarakat Kalash. Mereka merupakan kelompok politeistis yang sangat berbeda di tengah Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Kulit yang relatif cerah dan mata berwarna terang pada sebagian masyarakat Kalash selama bertahun-tahun melahirkan legenda bahwa mereka adalah keturunan pasukan Makedonia milik Alexander Agung yang menetap di kawasan tersebut pada abad keempat sebelum Masehi. Dalam kehidupan sosial mereka, perempuan Kalash memiliki kebebasan yang tidak biasa dibandingkan banyak masyarakat tradisional lain di kawasan tersebut. Seorang perempuan dapat memilih pasangan berdasarkan perasaannya sendiri dan bahkan dapat memilih pasangan baru ketika masih berada dalam sebuah pernikahan. Dalam situasi semacam itu, suami baru memberikan ternak kepada suami sebelumnya sebagai bentuk penghormatan sekaligus upaya menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Kehidupan spiritual Kalash juga sangat khas. Mereka mempertahankan bentuk kepercayaan animistis yang menganggap gunung, sungai, dan hutan memiliki jiwa. Burung gagak putih dianggap sebagai utusan suci yang membawa doa manusia kepada para dewa. Dalam festival Chamas, terdapat ritual mandat yang dipercaya menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Keluarga menyiapkan makanan untuk menyambut roh para leluhur agar kembali dan menikmati jamuan bersama. Berbeda dengan sebagian besar wilayah Pakistan yang membatasi alkohol, masyarakat Kalash mempertahankan tradisi pembuatan dan konsumsi anggur. Bagi mereka, anggur menjadi simbol kegembiraan sekaligus ikatan dalam komunitas. Sementara bagi para pemuda, perjalanan menuju kedewasaan dapat melibatkan masa pengasingan yang berat di pegunungan untuk mengasah kemampuan bertahan hidup. 5. Perempuan Pakistan, separuh yang jarang terlihat. Berjalanlah di pasar Lahore atau Karachi, dan satu pola akan segera terlihat. Pedagangnya laki-laki. Pembelinya banyak yang laki-laki, pengemudinya juga laki-laki. Dalam sebuah pengamatan, sekitar 8 dari setiap 10 orang yang terlihat di pasar adalah pria. Pakistan memiliki salah satu tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terendah di Asia Selatan. Menurut Bank Dunia, hanya sekitar 24% perempuan Pakistan berusia 15 tahun ke atas yang secara resmi termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat melek huruf perempuan berada di sekitar 52%. Dibandingkan sekitar 23% untuk laki-laki. Banyak perempuan yang tidak terlihat di jalan sebenarnya berada di rumah, sekolah, atau bekerja dalam usaha keluarga. Namun pemandangan pasar tidak menceritakan keseluruhan kisah. Pakistan juga telah melahirkan sejumlah perempuan luar biasa pada generasi modern. Malala Yousafzai lahir di Lembah Swat. Pada 2016, ketika baru berusia 17 tahun, ia menjadi penerima hadiah Nobel perdamaian termuda dalam sejarah. Penghargaan itu diberikan atas perjuangannya mempertahankan hak anak perempuan untuk memperoleh pendidikan setelah ia selamat dari serangan kelompok ekstremis. Samina Baik berasal dari sebuah desa kecil di Karakoram. Pada Mei 2013 saat berusia 21 tahun, ia menjadi perempuan Pakistan pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Setelah itu, ia menyelesaikan pendakian 7 puncak, gunung tertinggi di setiap benua, dalam waktu sedikit lebih dari 8 bulan. Ada pula Ayesha Farouk, perempuan pertama Pakistan yang dinyatakan siap bertempur sebagai pilot pesawat tempur dan menerbangkan JF-11 Thunder. 6. Kuliner Pakistan, dari karahi hingga saji. Jika ingin memahami orang Pakistan, perhatikan bagaimana mereka memesan biryani. Biryani bisa dianggap sebagai salah satu hidangan yang paling mewakili Pakistan. Resepnya datang dari Persia berabad-abad silam bersama pasukan Mughal. Biryani Pakistan, khususnya versi Sindhi dari Karachi, menggunakan beras basmati berbulir panjang, porsi daging yang melimpah, serta campuran masala, kapulaga, cengkih, dan daun salam dalam jumlah besar. Beberapa dapur juga menambahkan kentang serta buah plum kering. Kemudian ada karahi. Banyak pelancong mengatakan inilah salah satu hidangan Pakistan yang paling sulit mereka lupakan. Ayam atau daging kambing dimasak perlahan dalam wajan besi lebar bersama tomat, jahe, cabai hijau, dan masala. Hidangan itu disajikan ketika masih mendesis panas dan bagi banyak orang rasanya hampir membuat ketagihan. Rumah makan Karahi di Lahore dapat terus melayani pelanggan hingga pukul 2 dini hari. Halim menawarkan rasa yang lebih lembut. Hidangan ini berupa rebusan kental yang dibuat dari lentil, gandum, dan daging empuk serta banyak disantap selama Ramadan. Kemudian ada saji. Ayam utuh atau daging kambing ditusuk, dibumbui masala, lalu dipanggang di atas bara terbuka. Di Lahore, salah satu rumah makan saji terkenal dijalankan oleh seorang juru masak bernama Khalifah.
Untuk pencinta makanan manis terdapat kulfi, es krim padat khas Pakistan yang dibuat dari susu dan mentega lalu disajikan menggunakan stick. Ada pula dahi bhala, gorengan lentil yang disiram yogurt dingin, dan saus asam Jawa. Dan jangan lupakan syakar kandi, ubi jalar yang dipanggang di atas bara lalu diberi masala serta perasan lemon. Kuliner Pakistan kerap ditempatkan dalam daftar 10 besar masakan dunia oleh berbagai publikasi makanan internasional. Sementara itu, secangkir teh susu di sudut jalan Lahore hanya berharga sekitar Rp50 atau sekitar 11 sen dolar AS. Dan keramahan masyarakatnya bisa membuat Anda ditawari 3 cangkir sebelum cangkir pertama selesai diminum. Tetapi sebelum memesan tiket ke Pakistan, ada satu hal lain yang perlu dipahami. Negara ini memiliki sejumlah aturan tidak tertulis. Melanggarnya tanpa sengaja dapat menimbulkan masalah serius. 7. Pantangan dan kebiasaan yang dilarang Pakistan tidak hanya berjalan berdasarkan hukum. Tradisi juga mengatur banyak bagian kehidupan sehari-hari, dan beberapa kebiasaan tersebut sering mengejutkan pengunjung asing. Laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga biasanya tidak berjabat tangan di depan umum. Sapaan yang lebih sopan adalah sedikit menganggukkan kepala sambil meletakkan tangan di dada. Kepala dianggap bagian tubuh yang harus dihormati. Karena itu, menepuk kepala seorang anak sekalipun dengan niat ramah dapat dianggap tidak sopan. Menghadapkan telapak kaki kepada orang lain atau memperlihatkannya ketika duduk juga dapat dianggap sebagai penghinaan. Tangan kiri secara tradisional dikaitkan dengan kebersihan pribadi. Karena itu, memberikan makanan, uang, atau hadiah menggunakan tangan kiri dianggap tidak sopan. Gunakan tangan kanan. Di luar kawasan modern, seperti Karachi dan Islamabad, baik laki-laki maupun perempuan umumnya menjaga agar lutut dan bahu tetap tertutup. Selama Ramadan, makan atau minum di tempat umum pada siang hari dapat menyebabkan denda dan, di sejumlah kota, bahkan penahanan. Secara hukum, Pakistan juga menerapkan larangan alkohol bagi warga Muslim. Berdasarkan aturan pelarangan yang ditetapkan pada Siri Musbatub 9, warga Muslim tidak diperbolehkan mengonsumsi alkohol. Kelompok minoritas non-Muslim serta warga asing dapat mengajukan izin tertentu. Menariknya, Murray Brewery yang didirikan pada 1960 merupakan salah satu pabrik bir tertua yang terus beroperasi di kawasan anak benua tersebut. Namun ada fakta lain yang sering mengejutkan masyarakat barat. Pakistan secara resmi mengakui kategori gender ketiga bagi komunitas Hijra dan Khwaja Sirah sejak keputusan Mahkamah Agung pada 2009. Perlindungan hukum kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Orang Transgender tahun 2016. Warga Pakistan dapat memilih kategori gender ketiga pada kartu identitas nasional mereka. Dalam bidang hukum tertentu ini, Pakistan bahkan berada lebih maju daripada sejumlah negara barat. Pada 2017, aktivis bernama Bindia Rana menjadi salah satu kandidat transgender terbuka pertama yang mencalonkan diri dalam jabatan politik di Pakistan. Dari semua aturan dan pantangan tadi, mana yang paling mengejutkan Anda? Dan mana yang menurut Anda paling mungkin Anda langgar secara tidak sengaja? Tuliskan jawabannya di komentar. 8. Keramahan yang bertahan di tengah kekacauan. Tanyakan kepada wisatawan apa yang paling mengejutkan mereka ketika mengunjungi Pakistan. Banyak yang tidak menjawab kuno, bukan pula makanan, bukan arsitektur. Mereka akan berbicara tentang manusianya. Masyarakat Pashtun di Pakistan Utara hidup mengikuti sebuah aturan tradisional tak tertulis bernama Pashtunwali. Prinsip-prinsip tersebut telah membimbing kehidupan sosial mereka selama sedikitnya 2000 tahun. Salah satu konsep utamanya adalah melmastia, yaitu kewajiban memberikan keramahan tanpa syarat kepada tamu, bahkan jika tamu tersebut adalah musuh. Ada pula nanawatai, kewajiban memberi perlindungan kepada orang yang memintanya. Gairat berkaitan dengan kehormatan pribadi, sementara badal berkaitan dengan keadilan. Dalam aturan tradisionalnya, jika orang asing mengetuk pintu rumah Anda berkewajiban memberinya makanan dan tempat tinggal selama 3 hari tanpa harus mengajukan pertanyaan. Seorang pensiunan asal Dallas, Texas, pernah mengunjungi Karachi 2 kali dan berencana kembali dalam misi medis. Dalam komentar yang ditinggalkannya di salah satu film dokumenter, ia menyampaikan bahwa masyarakat Pakistan adalah orang-orang yang sangat ramah dan makanannya luar biasa. Ia tidak dibayar untuk mengatakan itu. Keramahan tersebut tidak lahir begitu saja.
Sebagian akar sejarahnya dapat ditelusuri menuju sebuah kekaisaran yang pernah menguasai wilayah ini selama lebih dari 3 abad. 9. Warisan Mughal yang terlupakan di Lahore. Catatan tertulis pertama mengenai Lahore berasal dari tahun 942 Masehi. Nama kota itu muncul dalam sebuah karya geografi Persia berjudul Hudud al-Alam. Di dalamnya, Lahore digambarkan sebagai kota kecil dengan kuil-kuil besar, pasar yang ramai, dan kebun-kebun. Lebih dari 1000 tahun kemudian, kota tersebut masih berdiri. Lahore mencapai masa kejayaannya di bawah Kekaisaran Mughal, dinasti yang menguasai sebagian besar anak benua India sejak awal 1800-an hingga pertengahan 1900-an. Pada puncak kekuasaannya sekitar tahun 1200 di bawah Kaisar Aurangzeb, kekaisaran tersebut menaungi sekitar 158 juta manusia. Jumlah itu diperkirakan setara dengan 1/4 populasi dunia saat itu. Perekonomiannya bahkan disebut lebih besar dibandingkan seluruh Eropa jika digabungkan. Mughal mengubah Lahore menjadi salah satu permata kerajaan mereka. Masjid Wazir Khan dibangun antara 1934 dan 1951 pada masa pemerintahan Shah Jahan. Pembangunannya diperintahkan oleh seorang dokter istana bernama Hakim Ilmuddin Ansari yang kemudian menjadi gubernur Lahore. Masjid tersebut terkenal di seluruh dunia berkat teknik kashikari, yaitu mosaik ubin yang dilukis dengan tangan dan menghiasi hampir seluruh permukaan interiornya. Masjid Badshahi diselesaikan pada 1903 pada masa Aurangzeb. Bangunan tersebut mampu menampung hingga 100.000 jamaah dan tetap menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Benteng Lahore dan Taman Shalamar yang berada di dekatnya ditetapkan bersama sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1981. Keduanya diakui sebagai contoh luar biasa arsitektur Mughal Persia yang masih bertahan. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah apa yang terjadi pada masa sekarang. Sejak 2009, Masjid Wazir Khan menjalani proses restorasi yang sangat hati-hati. Pekerjaan tersebut dipimpin oleh Aga Khan Trust for Culture dan menerima dukungan pendanaan dari pemerintah Jerman, Norwegia, serta Amerika Serikat. Inilah sisi Pakistan yang jarang muncul dalam pemberitaan internasional. Namun Mughal bukan satu-satunya pendatang dari luar yang pernah melihat potensi kawasan ini. Berabad-abad sebelumnya, pasukan Alexander Agung juga telah melintasi pegunungan tersebut. 10. Keajaiban wisata yang belum banyak dikenal dunia barat. Peta pariwisata Pakistan masih menjadi salah satu rahasia terbesar dunia. Di ujung utara terdapat lembah Hunza. Selama puluhan tahun, wisatawan barat menyebarkan cerita bahwa penduduk Hunza secara rutin hidup hingga melewati usia 100 tahun. Namun penelitian ilmiah yang telah dilakukan sejak 1950-an tidak menemukan bukti terdokumentasi yang mendukung klaim tersebut. Kenyataan tentang Hunza mungkin tidak sefantastis legenda itu, tetapi justru terasa lebih nyata dan tidak kalah indah. Lerengnya dipenuhi lahan bertingkat dengan pohon aprikot dan ceri. Masyarakatnya dikenal hangat dan bermartabat, sementara harapan hidup mereka sebenarnya jauh lebih dekat dengan rata-rata global. Tidak jauh dari sana terdapat Fairy Meadows, salah satu lokasi terbaik untuk menyaksikan Nanga Parbat dari jarak dekat. Lebih jauh ke timur ada Skardu, Shah, pintu masuk menuju jalur pendakian ke perkemahan dasar K2. Perjalanan sekitar 21 hari tersebut kerap disebut sebagai salah satu pendakian paling memuaskan di planet ini. Kemudian ada Taman Nasional Deosai yang dijuluki Tanah Para Raksasa. Dataran tinggi ini merupakan dataran tinggi tertinggi kedua di dunia setelah Tibet, dan menjadi habitat beruang coklat Himalaya. Di sebuah sudut tenang wilayah Chitral, masyarakat Kalash tinggal di 3 lembah: Bumburet, Rumbur, dan Birir. Sekitar 3.000 masyarakat Kalash pra-Islam masih mempertahankan agama tradisional, pakaian, serta festival mereka. Legenda lokal mengatakan mereka merupakan keturunan pasukan Alexander Agung. Penelitian DNA modern, termasuk sebuah penelitian tahun 2016 dalam jurnal S, menemukan jejak percampuran genetik Eurasia Barat dalam populasi mereka. Namun tidak terdapat bukti pasti yang menghubungkan mereka secara langsung dengan pasukan Alexander. Misterinya tetap belum terpecahkan. Sejak 2019, mengunjungi berbagai tempat tersebut juga menjadi jauh lebih mudah. Pakistan menyediakan visa elektronik wisata bagi warga dari sekitar 191 negara. Proses pengajuannya disebut hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Jika video ini telah mengubah cara Anda melihat Pakistan, jangan lupa berlangganan dan berikan tanda suka.
Lalu tuliskan di komentar destinasi mana yang kini berada paling atas dalam daftar perjalanan Anda. Lembah Hunza, perkemahan dasar K2, atau lembah Kalash yang penuh misteri. 11. Pertanyaan tentang migrasi Pakistan memiliki gunung yang mampu menyaingi Swiss dan tradisi yang bahkan lebih tua daripada Kekaisaran Romawi. Namun setiap tahun ratusan ribu warga Pakistan tetap memilih meninggalkan negaranya. Pada 2023, Biro Emigrasi Pakistan mencatat telah bernama 2.025 orang meninggalkan Pakistan untuk bekerja di luar negeri. Angka itu menjadi sebuah rekor. Sebagian besar menuju Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Bahrain. Pada saat yang sama, dokter, insinyur, serta pekerja teknologi informasi terus bermigrasi menuju Italia, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Kanada. Pada 2025, jumlah warga yang pergi tercatat lebih dari 200.000 orang. Sebuah laporan dari Kementerian Luar Negeri Denmark dan Organisasi Internasional untuk Migrasi menunjukkan bahwa sekitar 40% warga Pakistan pernah menyatakan keinginan untuk meninggalkan negara tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan tingkat migrasi bersih Pakistan secara perlahan akan membaik, tetapi kemungkinan tetap berada pada angka negatif selama beberapa dekade. Mengapa begitu banyak orang ingin pergi? Salah satu jawabannya ada pada perhitungan ekonomi yang sangat keras. Seorang pekerja informal rata-rata di Pakistan masih memperoleh penghasilan sekitar $90 AS per bulan. Namun migrasi bukan hanya cerita tentang kehilangan. Sekitar 9 juta warga Pakistan yang tinggal di luar negeri mengirimkan $30,25 miliar AS ke tanah air dalam bentuk remitansi pada tahun fiskal 2024 menurut Bank Negara Pakistan. Jumlah remitansi pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar $32,5 hingga $33 miliar AS. Nilainya setara dengan sekitar 8 hingga 9% perekonomian negara. Dengan kata lain, migrasi yang menguras tenaga kerja Pakistan pada saat bersamaan juga membantu menopang ekonominya. Tetapi, ada persoalan baru yang semakin serius. Semakin banyak pekerja berkeahlian tinggi yang meninggalkan negara tersebut. Fenomena hilangnya tenaga ahli ini mulai menjadi kekhawatiran bagi pembangunan ekonomi Pakistan dalam jangka panjang. 12. Pakistan yang sebenarnya jadi. Pakistan yang mana yang nyata? Pakistan bukan hanya kekacauan. Pakistan juga bukan hanya keindahan. Ia adalah keduanya, terjadi bersamaan setiap hari. Memasuki 2026, Pakistan berusaha mengubah arah pembangunan nasionalnya. Negara tersebut mencoba meninggalkan perekonomian rapuh yang terlalu bergantung pada konsumsi dan bergerak menuju masa depan yang lebih terindustrialisasi. Perubahan besar ini bertumpu pada 3 pilar utama: eksploitasi mineral, energi terbarukan, dan pembangunan infrastruktur maritim strategis. Di wilayah Balochistan yang keras terdapat proyek Reko-Dik. Proyek ini menjadi salah satu pusat dari ambisi kebangkitan ekonomi Pakistan. Reko-Dik dianggap sebagai salah satu cadangan tembaga dan emas besar yang belum sepenuhnya dikembangkan di dunia. Pengembangannya dipandang sebagai upaya mengurangi ketergantungan negara pada bantuan luar negeri. Jika berhasil, proyek tersebut berpotensi menghasilkan pemasukan bernilai miliaran dolar yang dapat membantu menstabilkan neraca pembayaran Pakistan selama puluhan tahun. Kekayaan mineral itu kemudian dilengkapi dengan upaya besar menuju kemandirian energi yang lebih ramah lingkungan. Pembangunan bendungan raksasa seperti Diamer Basha dan Mohman dipercepat. Tujuan proyek-proyek tersebut bukan hanya menghasilkan listrik. Bendungan itu dirancang untuk menyediakan pasokan energi yang stabil dan relatif murah bagi industrialisasi skala besar. Pada saat yang sama, proyek tersebut juga diharapkan mampu mengurangi risiko banjir besar yang semakin diperparah oleh perubahan iklim. Di pesisir, Pelabuhan Gwadar juga sedang mengalami perubahan strategis melalui koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan tahap kedua. Pakistan berharap Gwadar dapat berkembang menjadi pusat transit regional yang sangat penting. Pelabuhan ini dirancang untuk menghubungkan pasar-pasar yang tidak memiliki akses laut di Asia Tengah, serta wilayah barat Tiongkok dengan jalur pelayaran internasional di Laut Arab. Jika visi tersebut berhasil, Gwadar dapat berkembang menjadi kekuatan logistik utama kawasan. Pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan konektivitas geopolitik tersebut bukan sekadar kumpulan proyek konstruksi. Semuanya merupakan taruhan besar Pakistan terhadap ketahanan negaranya dalam jangka panjang.
Dengan memprioritaskan aset industri nyata daripada sekadar konsumsi jangka pendek, Pakistan ingin mendefinisikan ulang posisinya dalam rantai pasok global. Targetnya adalah menjadi jembatan penting antara Timur dan Barat menjelang akhir dekade ini. Sekarang giliran Anda. Dari seluruh paradoks Pakistan yang baru saja kita lihat, bagian mana yang paling mengejutkan? Tuliskan nomor babnya di kolom komentar. Apakah Anda ingin mengunjungi Pakistan? Ya atau tidak? Dan jika harus memilih satu tujuan sekarang juga, mana yang akan masuk daftar impian Anda? Lembah Hunza, perkemahan dasar K2, atau warisan Mughal di Lahore? Perjalanan kita belum berakhir. Selanjutnya, kita akan menyelami negara tetangga Pakistan, sebuah negeri yang juga memiliki pegunungan megah, sejarah panjang, dan kebenaran-kebenaran tersembunyi yang jarang terlihat dari luar. Kisahnya berlanjut di sana.